Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera kepada kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Andika Pradana, Magister Kedokteran Paru, Spesialis Paru Konsultan, yang menjadi koordinator pelaksanaan P3D di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa peserta P3D di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU. Di sini kita akan bersama-sama selama 4 minggu ke depan belajar banyak tentang penyakit-penyakit di bagian paru, dari mulai aspek diagnosis, tata laksana, upaya preventif dan rehabilitatif, sampai apa yang bisa kalian lakukan sebagai kompetensi dokter umum saat nanti kalian sudah menyelesaikan pendidikan dan dilantik sebagai dokter umum. Jadi hari ini kita akan membahas tentang rangkaian kegiatan yang akan kalian kerjakan selama 4 minggu ke depan. Baik, kita mulai. Yang pertama, eh, seluruh peserta P3D yang akan menjalani stase paru setelah terlebih dahulu melapor atau melakukan posting stase di fakultas. Setelah itu melapor ke Komkordik di bagian diklit masing-masing rumah sakit, baik di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan maupun di RS Prof. CPL USU. Kemudian, setelah menyelesaikan administratif di bagian Komkordik dan Diklat, maka peserta P3D melapor ke departemen, yaitu di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan dan di RS Prof. CPL USU. Pendidikan P3D akan berlangsung selama 4 minggu, yaitu 1 minggu di ruang rawat inap Rumah Sakit Adam Malik, 1 minggu di Poliklinik Rumah Sakit Adam Malik, 1 minggu di ruang rawat inap Rumah Sakit USU, dan 1 minggu di Poliklinik Rumah Sakit USU. Untuk yang bertugas di Poliklinik Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, silahkan kalian atur pembagiannya, siapa yang bertugas di poli onkologi, siapa yang bertugas di poli distribusi, dan siapa yang bertugas di poli infeksi, secara bergiliran berganti-gantian setiap hari. Begitu juga bagi yang bertugas di Poliklinik RSUSU, silahkan diatur rotasi pembagiannya, yang siapa yang bertugas di poli infeksi, dan siapa yang bertugas di poli non-infeksi. Selain itu, peserta P3D juga menjalani tugas jaga dengan regulasi sesuai yang telah ditentukan oleh fakultas dan pembagian yang telah kalian susun. Tugas jaga dilaksanakan di instalasi gawat darurat atau di IGD dan di ruang rawat inap. Semua peserta P3D wajib mengikuti seluruh rangkaian secara tepat waktu dan mengisi daftar hadir. Absensi dilakukan pada pukul 7.30 untuk kedatangan dan pukul 15 untuk kepulangan dengan menjumpai pegawai kita yang menanggung jawab P3D, baik di Adam Malik, silahkan berkoordinasi dengan Kak Mina, dan juga di Rumah Sakit USU. Silakan berkoordinasi dengan Kak Anggi. Semua peserta P3D wajib mengisi absen tepat waktu tanpa alasan apapun, termasuk misalnya follow up pasien atau ada kegiatan lain. Silakan berkoordinasi agar tetap bisa menandatangani absen tepat waktu. Peserta P3D yang berhalangan untuk mengisi absen tepat waktu harap menginformasikan terlebih dahulu sesegera mungkin ke Kak Mina dan Kak Anggi agar absennya tidak dicoret dan dinyatakan tidak hadir. Di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU, kita menerapkan sistem pembelajaran P3D secara hybrid learning, yang merupakan perpaduan antara pembelajaran offline tatap muka dengan pembelajaran virtual melalui platform Google Classroom. Silahkan seluruh peserta P3D bergabung ke dalam Google Classroom melalui kode akun yang telah saya kirimkan ke Komting atau di grup kita P3D. Dan silakan semua wajib telah bergabung di Google Classroom minimal selambat-lambatnya adalah 1 malam sebelum P3D dimulai keesokan harinya. Di dalam Google Classroom tersebut, kalian akan menjumpai banyak sekali hal-hal yang harus kalian telaah. Yang pertama, kalian akan melihat silabus materi bimbingan, kemudian akan ada video pembelajaran, bahan ajar, pretest, evaluasi mingguan, dan link pengumpulan tugas. Di dalam Google Classroom tersebut juga akan terdapat berkas-berkas kelengkapan administratif. Di antaranya adalah logbook, kemudian link biodata diri, kemudian daftar presensi, serta form absen. Nah, semua berkas-berkas kelengkapan administratif harus kalian print dan harus sudah ada pada saat stase P3D di Departemen Pulmonologi FKUSU dimulai keesokan harinya. Jadi, pastikan bahwa semua sudah masuk ke dalam Google Classroom.
Nah, sekarang kita akan masuk ke agenda utama, yaitu membahas apa-apa saja kegiatan selama 4 minggu ke depan kalian berada di Departemen Pulmonologi Kedokteran Respirasi FKUSU. Yang pertama, kita akan mulai dengan laporan tim jaga atau morning report. Kegiatan morning report itu dilakukan setiap pagi jam 7.30 di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Kegiatan morning report didahului dengan presentasi kasus oleh PPDS yang bertugas jaga 1 hari sebelumnya, dan kemudian setelah presentasi kasus selesai, akan diikuti oleh penjelasan dokter muda. Apa yang dijelaskan adalah poin-poin penting terkait kompetensi kalian sebagai dokter umum, apa yang bisa kalian lakukan untuk pasien yang sedang dibahas, sesuai dengan kompetensi kalian di SKDI 2024. Kemudian bahas aspek teoritisnya dan bahas aspek klinisnya, yaitu dalam hal mulai diagnosis, tata laksana, dan upaya preventif. Penjelasan oleh dokter muda itu maksimal waktunya adalah 5 menit. Jadi, penjelasan ini tolong dioptimalkan agar tidak lebih dari 5 menit. Siapa dokter muda yang bertugas untuk memberikan penjelasan terkait kasus? Itu adalah dokter muda yang menjalani tugas jaga 1 hari sebelumnya. Jadi sebagai contoh, jika kalian mengikuti laporan kasus di hari Selasa pagi, maka dokter muda yang giliran untuk menyampaikan penjelasan adalah dokter muda yang bertugas jaga di hari Senin malam. Demikian seterusnya. Setelah penjelasan oleh dokter muda, maka akan masuk tanya jawab oleh PPDS dan diikuti oleh penjelasan oleh PPDS senior serta penjelasan oleh supervisor yang bertugas pada hari tersebut. Selanjutnya adalah bimbingan klinik. Nanti saya akan berikan penjelasan lebih lengkap tentang bimbingan klinik. Poin berikutnya yang paling penting adalah tugas di ruang rawat inap meliputi follow-up, visitor, dan bedside teaching. Ini juga akan saya jelaskan lebih detail. Selanjutnya adalah tugas di poliklinik. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, tugas di poliklinik itu berganti-ganti hari. Semua koas harus berotasi. Misalkan, hari ini poli onkologi, besok poli distribusi, besok poli asma PPOK, besok poli infeksi TB sensitif obat, besoknya poli infeksi TB resisten obat. Jadi semua koas menjalani masing-masing poli minimal 1 hari. Demikian juga kalau di RSUSU, masing-masing koas bergiliran mana yang hari mana yang dipoli infeksi dan hari mana yang dipoli non-infeksi. Selanjutnya adalah sari pustaka dan laporan kasus. Pada hari pertama kalian menjalani kepanitiaan klinik di Departemen Pulmonologi dan Dokter Respirasi FKUSU, saya akan memberikan judul sari pustaka yang harus kalian selesaikan pada minggu kedua dan akan dipresentasikan pada minggu ketiga, selambat-lambatnya. Begitu juga laporan kasus. Pada hari pertama kalian bergabung di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU, saya akan memberikan nama pasien yang akan kalian bawa untuk laporan kasus. Segera setelah saya memberikan pasiennya, maka kalian harus memeriksa pasien tersebut di hari itu juga dan periksa secara langsung. Jadi anamnesis langsung dan lakukan pemeriksaan fisik secara langsung. Anda tidak dibenarkan mengcopy paste dari rekam medik elektrik. Jadi harus ada foto pasien dan harus ada data-data klinis pasien tersebut. Sari pustaka dan laporan kasus harus sudah selesai di minggu ketiga dibacakan dengan berkoordinasi dengan PPDS yang menjadi pendamping. Untuk jadwal akan disesuaikan oleh supervisor yang mendapatkan giliran sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berikutnya adalah tugas jaga, baik jaga siang dan jaga malam. Sehari sebelum kalian memulai stase di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU, maka jadwal jaga selama 1 bulan ke depan harus sudah selesai dan dikirimkan kepada saya agar bisa dilakukan cek dan recheck untuk pelaksanaan tugas jaga. Berikutnya, kita akan melaksanakan pengajian bagi yang beragama Islam setiap hari Jumat siang jam 2 dan kebaktian bagi yang beragama Kristen setiap hari Kamis jam 12 di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Semua dokter muda P3D wajib mengikuti kegiatan pengajian maupun kegiatan kebaktian tanpa terkecuali dan tanpa alasan apapun. Berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Pertama adalah senam asma.
Senam asma wajib diikuti oleh seluruh peserta P3D tanpa terkecuali dan tanpa alasan apapun. Jadi tidak dibenarkan peserta P3D tidak mengikuti senam asma dengan alasan sedang follow up pasien. Senam asma dilakukan pukul 7 pagi setiap hari Jumat, baik di Rumah Sakit USU maupun di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Jadi koas mengikuti senam asma di stasiunnya masing-masing. Adapun kegiatan ekstrakurikuler lain seperti badminton, futsal, dan tenis meja, ini kalian diperbolehkan ikut sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Dan terakhir adalah kuliah tamu. Pada satu atau dua kali kesempatan kita akan mendapatkan tamu dari Departemen Paru universitas lain atau dari speaker asing dan kalian wajib mengikuti kegiatan tersebut. Semua peserta P3D wajib memiliki logbook kepaniteraan klinik. Logbook ini dapat kalian download di platform Google Classroom yang telah saya buat, dan logbook ini wajib di-print. Pada akhir stase minggu keempat, logbook ini harus kalian kumpulkan sebagai prasyarat untuk bisa mendapatkan nilai keluar. Semua aktivitas kalian wajib terekam dan tercantum di dalam logbook tersebut. Kita masuk ke agenda berikutnya yaitu bimbingan klinik atau yang kita sebut sebagai kuliah tutorial. Jadi, selama menjalani kepanitiaan klinik di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU, kalian akan menjalani bimbingan sebanyak 15 kali oleh 15 supervisor yang berbeda-beda. 15 bimbingan ini harus selesai dalam 4 minggu kalian menjalani kepanitiaan klinik. Nah, oleh karena itu, jadwal bimbingan dibuat tentatif. Sehingga silahkan kalian bagi tugas untuk memfollow up masing-masing supervisor yang namanya tercantum di sini. Silahkan hubungi via WA, berkomunikasi dengan bahasa yang santun, untuk menanyakan kapan dokter tersebut memiliki jadwal untuk membimbing kalian. Misalkan, sebagai contoh, tercantum di situ Dr. Amiruddin, topiknya adalah imunologi paru dan edem paru. Maka salah seorang dari kalian silakan WA dokter tersebut. Selamat pagi dok, mohon izin dokter, saya adalah koas minggu kesekian. Dan dokter terjadwal untuk memberikan bimbingan dengan topik apa topiknya. Izin menanyakan kira-kira kapan dokter memiliki waktu untuk memberikan bimbingan dengan topik tersebut. Nah, silakan kalian berkoordinasi agar pelaksanaan topik bimbingan ini tidak bentrok satu sama lain. Sehingga kalau ada topik bimbingan yang bentrok, maka supervisor yang telah terlebih dahulu membooking jadwal itu akan diprioritaskan. Dan semua topik bimbingan ini harus sudah terlaksana selambat-lambatnya pada Jumat minggu keempat. Maka jika sampai akhir minggu keempat kalian belum melaksanakan bimbingan, follow up lagi kapan bimbingan ini bisa dilaksanakan. Bimbingan dapat dilaksanakan secara tatap muka sebaik-baiknya, atau jika tidak memungkinkan, misalkan supervisornya sedang tidak berada di Medan, maka dapat juga dilaksanakan secara virtual. Tugas ruangan merupakan bimbingan secara langsung kepada pasien atau yang kita sebut sebagai bedside visit, bedside teaching waktu visit. P3D wajib membagi rata seluruh pasien paru yang ada di ruang rawat inap, baik di ruang Adam Malik, rumah sakit Adam Malik maupun di rumah sakit USU. Untuk di rumah sakit Adam Malik, ruangannya adalah ruang RA5, ruang RB1, dan untuk di RS Prof. CPL USU, ruangnya adalah ruang Meranti Mahoni, serta ruang Cendana Zaitun. Jadi semua pasien paru yang ditangani oleh dokter paru, baik sebagai DPJP maupun konsulen, wajib ada koas yang menanggung jawabinya. Koas tersebut harus melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik secara langsung kepada pasien yang menjadi gilirannya, dan wajib menguasai diagnosis serta aspek teoritis penyakit dari masing-masing pasien. Sehingga saat keesokan harinya kalian visit bersama supervisor, itu kalian bukan hanya nengok-nengok aja, ikut-ikut aja tanpa tahu apa yang kalian pelajari. Sewaktu supervisor tersebut visit, dia akan bertanya, ini pasien siapa? Maka harus ada koas yang angkat tangan dan menyebutkan bahwa itu pasien saya. Dan dia akan tanya, apa diagnosisnya? Kamu harus bisa jawab.
Oh, diagnosisnya adalah ini. Dan kamu harus tahu apa terapi yang didapat, bagaimana perkembangan pasien tersebut dari hari ke hari, dan disitulah kalian berkesempatan untuk bertanya apa topik-topik yang tidak kalian mengerti. Sebagai contoh, izin dok, pada pasien ini saya dapatkan misalnya, wheezingnya dari hari ke hari, kenapa belum berkurang juga ya dok? Nah, di situ adalah media kalian berdiskusi. Atau, dok izin kenapa pada pasien ini diberikan obat A, kenapa tidak obat B? Itulah tujuan bedside teaching. Atau jika ada pemeriksaan fisik yang tidak kalian pahami. Contoh, kalian melihat di catatan PPDS, pasien ini ada venektasi positif, vena kolateral positif. Sementara kalian tidak tahu mana yang disebut venektasi dan vena kolateral. Disitulah kesempatan kalian bertanya. Jadi, bedside teaching tersebut bukan hanya ngikut-ngikut visit dari ruangan ke ruangan tanpa tahu apa yang kalian kerjakan, melainkan manfaatkan sebagai forum untuk berdiskusi. Selanjutnya ini adalah modul dan materi yang harus kalian kuasai selama minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu 4. Ini semua sudah tercantum di Google Classroom. Bahkan bahan ajarnya pun sudah saya masukkan ke dalam Google Classroom. Pastikan semua kalian mendownload bahan ajar yang ada di Google Classroom dan menonton sampai habis setiap video-video pembelajaran yang saya upload di Google Classroom. Untuk standar kompetensi dokter, kita menggunakan kombinasi antara SKDI 2012 dan SKDI 2024 yang baru launching di bulan Oktober 2024. Mohon perhatikan bahwa ada beberapa topik diagnosis penyakit yang berubah level kompetensinya. Selanjutnya tugas. Selama menjalani keperitraan klinik selama 1 bulan, kalian wajib menyelesaikan status pasien ruangan ada Malik sebanyak 8 buah, status pasien ruangan USU sebanyak 7 buah, status pasien poli ada Malik 5 buah, dan status pasien poli USU 5 buah. Dengan catatan, tidak satu pun status pasien yang boleh sama antar peserta P3D. Maka, dari mana kalian dapat pasien yang 8 orang dan 7 orang ini? Itu dari pasien yang kalian bagi rata tadi sewaktu kalian menjalani stase ruangan. Maka pastikan stase ruangan tersebut kalian pasiennya cukup dari 8 pasien di Adamalik dan 7 pasien di USU. Dan pastinya itu akan lebih, karena pasien kita sangat banyak. Nah, status pasien ini juga dapat digunakan dan diambil dari pasien yang kalian temukan sewaktu jaga. Jadi, sewaktu kalian jaga, itu kalian boleh ngambil pasien tersebut sebagai pasien yang akan kalian tulis di status. Semua status pasien harus sudah ditandatangani oleh koordinator P3D, yaitu saya sendiri, atau setidak-tidaknya adalah Chief PPDS sebelum akhir minggu keempat. Dan ini menjadi prasyarat supaya kalian bisa mendapatkan nilai keluar. Penilaian dilakukan melalui 10 aspek komponen, yaitu attitude, pre-test, mid-test, post-test, evaluasi mingguan 1, evaluasi mingguan 2, evaluasi mingguan 3, sari pustaka dan laporan kasus, pengumpulan tugas status pasien, dan tugas jaga. Mohon perhatikan bahwa di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU kita ada yang disebut sebagai evaluasi mingguan. Evaluasi mingguan dilakukan melalui online pada platform Google Classroom. Evaluasi mingguan dilakukan setiap hari Sabtu dan linknya akan terbuka dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Kalian diperbolehkan mengerjakan evaluasi mingguan tersebut bebas jamnya, boleh diskusi, boleh buka buku, boleh rame-rame, boleh sambil Zoom, silahkan kerja sama-sama, karena ini adalah kesempatan kalian untuk belajar mandiri dan merefleksikan apa yang sudah kalian pelajari selama 1 minggu terakhir. Pastikan evaluasi mingguan sudah disubmit selambat-lambatnya hari Sabtu jam 11 malam di minggu tersebut. Jadi akan ada 3 kali evaluasi mingguan. Pada hari minggu pertama, Sabtu minggu kedua, dan Sabtu minggu ketiga. Semua dokter muda wajib menyelesaikan evaluasi mingguan. Dokter muda yang tidak menyelesaikan evaluasi mingguan akan mendapatkan tugas. Berikut adalah bobot penilaian selama menjalani koas di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU. Mohon perhatikan bahwa penilaian attitude itu memperoleh bobot yang paling tinggi, yaitu 40% dari nilai kalian. Pre-test adalah 10%, mid-test adalah 15%, post-test adalah 20%, dan tugas ilmiah, dalam hal ini adalah sari pustaka, serta laporan kasus adalah 15%.
Jadi, mohon perhatikan bahwa selama Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU, poin penting sebagai seorang calon dokter bukan knowledge dan bukan skills, melainkan attitude. Jadi, jangan terkejut seandainya kalian yakin pretestnya lulus, mid-testnya lulus, post-testnya lulus, tapi pada akhirnya nilai akhirnya dinyatakan tidak lulus. Berarti ada masalah pada attitude. Penilaian attitude didasarkan dengan sistem 360 derajat evaluation atau kita sebut 360 degree evaluation. Artinya penilaian diambil dari masukan oleh PPDS, pegawai, administrasi, perawat, dan supervisor. Jika saya menerima laporan, misal salah seorang koas terlambat, ada laporan dari pegawai. Atau salah seorang koas memperlakukan pasien dengan tidak hormat, dilapor oleh perawat. Atau salah seorang koas cabut dan menghilang saat tugas jaga, dilapor oleh PPDS. Atau salah seorang koas bersikap acuh tak acuh saat bimbingan dengan supervisor, dapat laporan dari supervisor. Siapapun yang melaporkan tersebut akan mempengaruhi nilai attitude kalian. Maka mohon perhatikan bahwa aspek terpenting di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU adalah attitude. Mohon tekankan bahwa attitude itu melebihi knowledge dan skills. Selanjutnya, selama kepanitraan klinik di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU, kita melakukan pembelajaran blended learning, yaitu kombinasi antara tatap muka luring dan daring. Jika pembelajaran dilaksanakan secara daring, silahkan dokter muda menyiapkan link media daringnya. Bebas, Zoom, Google Meet, platform lainnya, e-learning, atau apapun itu yang tidak menyulitkan kalian. Kalian tidak harus menggunakan akun profesional yang berbayar, silahkan pakai akun gratis, tidak masalah. Yang penting tidak menyulitkan kalian. Dengan catatan, dokter muda harus sudah join 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Pastikan bahwa saat supervisor join ke dalam link Zoom, semua dokter muda sudah lengkap ada di dalam link Zoom. Dokter muda yang terlambat dengan alasan apapun dianggap mempengaruhi nilai attitude. Kita tidak menerima alasan masalah sinyal. Kalian adalah seorang sarjana. Jika kalian tahu sinyal kalian bermasalah, maka pecahkan masalah tersebut sebelum bimbingan dimulai. Jadi, cari tempat yang bagus, perbaiki sinyal kalian, dan kita tidak menerima sama sekali masalah jaringan. Dan pendidikan pembelajaran yang dilaksanakan selama metode daring tetap harus secara formal. Jadi kalian wajib mengenakan baju snelly koas, tidak diperkenankan mengenakan pakaian bebas, dan wajib on kamera. Jika ada supervisor yang melaporkan bahwa koas tidak menyalakan kamera, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi nilai attitude kalian. Selanjutnya tugas jaga. Tugas jaga dilakukan di dua tempat, ruang rawat inap dan ruang instalasi gawat darurat. Jadi, koas yang jaga silahkan bagi tugas, siapa yang cover IGD dan siapa yang cover pasien gawat di ruangan. Setiap kali kalian akan memulai tugas jaga, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah melapor ke chief jaga. Dalam hal ini adalah PPDS paling senior yang menjadi kepala tim jaga. Jadi, silahkan kalian lapor. Jumpai PPDS chief-nya. Izin Kak, izin Bang, kami koas yang jaga hari ini. Dan PPDS itulah yang nanti akan menandatangani logbook jaga kalian. Jika kalian cabut sewaktu tugas jaga, maka PPDS Chief jaga tersebut yang akan melapor kepada saya. Selama tugas jaga, kalian wajib melakukan follow up pada pasien-pasien yang mengalami kedaruratan, juga wajib turun ke IGD mengobservasi pasien-pasien yang mengalami emergensi gawat darurat. Di akhir jam jaga, peserta P3D wajib meminta tanda tangan ke Chief Jaga, bukan ke PPDS Junior atau Madya. Peserta P3D yang terbukti meninggalkan tugas jaga tanpa alasan apapun akan diberikan sanksi yang seberat-beratnya, mulai dari pengurangan nilai attitude sampai penambahan tugas jaga. Terakhir adalah aspek ketidakhadiran. Kehadiran peserta P3D wajib 100%. Tetapi kita memberikan dispensasi, yaitu izin tidak perlu menambah minggu jika
Sakit kurang atau sama dengan 3 hari yang dibuktikan dengan surat sakit. Saya tidak menerima izin sakit melalui pesan WA atau telepon. Kemudian kemalangan keluarga inti. Mudah-mudahan tidak terjadi. Keluarga inti dalam hal ini adalah orang tua atau adik, kakak, atau pasangan suami istri jika ada, kurang atau sama dengan 3 hari, dan tugas mewakili fakultas, misalkan mengikuti conference, seminar, dan lain halnya, kurang atau sama dengan 3 hari. Jadi kalau seandainya jelek-jeleknya kalian harus meninggalkan P3D karena sebab-sebab yang ada tercantum di sini, tolong usahakan agar tidak lebih dari 3 hari agar kalian tidak perlu mengulang stase. Jika kalian meninggalkan kegiatan selama 3 sampai 7 hari, maka kalian harus remedial 1 minggu. Dan jika ketidakhadiran kalian lebih dari 7 hari oleh karena sebab apapun, maka kalian dinyatakan mengulang stase. Dengan catatan, koas yang tidak hadir tanpa izin atau alfa tanpa keterangan 1 hari pun dinyatakan tidak hadir dan harus mengulang kepaniteraan klinik selama 1 bulan di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Sebelum saya tutup, poin penting yang harus kalian eh, ingat bahwa selama menjalani kepaniteraan klinik 4 minggu di FKU, Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU, pasti akan ada jadwal yang saling tumpang tindih. Misalkan, kalian sedang visite atau bedside teaching dengan supervisor A, tiba-tiba kalian dijadwalkan bimbingan dengan supervisor B. Maka, sebagai seorang sarjana dan calon dokter, kalian wajib mampu berkoordinasi dan menjembatani hal tersebut. Silakan izin terlebih dahulu ke supervisor A untuk bisa mengikuti bimbingan dengan supervisor B. Jangan hilang tanpa kabar, karena jika kalian hilang tanpa kabar, maka supervisor A akan melapor ke saya bahwa koasnya cabut. Nah, hal ini akan mempengaruhi attitude kalian. Padahal mungkin kalian sedang mengikuti bimbingan dengan supervisor B. Hal ini terjadi hanya karena ketidakprofesionalan kalian sebagai peserta didik dan sebagai seorang calon dokter. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini harus mampu kalian jembatani agar kedua proses tadi dapat terlaksana dengan baik. Demikian kegiatan briefing peserta P3D di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU kita. Mohon pastikan bahwa seluruh peserta P3D wajib menonton sampai habis video briefing ini, dan setelah ini saya akan mengirimkan link virtual, baik melalui Zoom atau Google Meet, untuk kita berdiskusi mengenai hal-hal apa saja yang masih belum jelas terkait briefing dan kegiatan kalian selama 4 minggu ke depan. Demikian video briefing ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.